Makasih Erni. Shalom semuanya, semua saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Apa kabar? Ya, saya percaya semuanya baik, semuanya ada di dalam anugerah dan kasih-Nya. Dan hari ini saya mau ajak Anda untuk soak, untuk tenggelam, soak in His fullness. Ya, tenggelam di dalam kepenuhannya. Dan ternyata kalau kita selidiki, saudara, kepenuhan Tuhan itu apa sih? Itu nggak lain daripada kasih-Nya. Amin. Dan biar malam ini kita semua belajar, ya, biar malam ini kita semua belajar untuk mengizinkan diri kita, ya, dengan membuka hati dan tenggelam dan menikmati kasih Tuhan. Amin. Saudara, ada beberapa yang nanya, nanti gimana sih soaking itu? Ya, caranya, ya kan, harus bagaimana? Saudara nggak harus ngapa-ngapain, cuman saudara diem aja, fokus sama apa? Sama kasih-Nya Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan mau ngajar di tahun ini kita tentang kepenuhannya, tentang apa sih? Supaya dimanapun Anda berada, kondisi apapun yang Anda sedang alami, itu Anda mengalami semua tentang kasih-Nya. Ya, ayat dasarnya sebenarnya dari Efesus 3, tapi hari ini saya tidak akan bacakan itu, tapi Anda bisa lihat ya bahwa Paulus sampai berdoa supaya jemaat di Efesus itu mengalami ini. Ya, bahkan ditulis sekalipun kasih-Nya itu melebihi segala akal, saudara, nggak masuk akal. Ya, jadi hari ini saya mau ajak Anda untuk tenggelam. Kenapa? Ya, sebentar lagi kita akan masuk benar-benar menikmati atau menghidupi satu keadaan new normal. Ya, jadi pandemi akan mulai bergeser kata dunia. Dunia mulai menyiapkan semuanya menjadi endemi. Ya, jadi menurut dunia virus tidak akan hilang, tapi akan ada di lokasi-lokasi tertentu di mana sedang terjadi pergerakan, atau artinya tidak jadi menyeluruh lagi. Saudara, apapun yang terjadi nantinya, ya kita akan mulai memasuki kenormalan baru. Dan saya rindu supaya semua saudara di dalam setiap saat, setiap kondisi apapun yang Anda alami, Anda bisa menemukan kasih Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kalau lagi ngalamin tertentu, aduh Tuhan lagi meninggalkan saya. Saudara, saya mau bilang kalau Tuhan meninggalkan kita, kita mungkin udah jadi apa, saya nggak tahu, saudara. Nggak kebayang. Amin. Kalau Tuhan tidak mengontrol semua pergerakan alam semesta ini, saudara, ya itu akan terjadi hal-hal yang sangat tidak bisa diharapkan. Hari ini siang tadi saya dapat berita dari teman-teman di Surabaya, ya tiba-tiba kedatangan hujan es, saudara. Ya, ya nggak semua sih, tapi kedatangan hujan es, dan esnya ternyata gede-gede, saudara, bukan kayak es pasrah. Es pasrah apa sih? Itu es campur itu, saudara. Ya, Pak Wiji tahu banget kayaknya, ya kan? Ya, kebetulan bajunya warnanya itu warna sirupnya es pasrah, ya kan? Saudara, ya. Jadi aslinya sih warnanya warna sirupnya warnanya Ibu Meta itu, ya kan? Begitu dicampur es jadi agak warnanya lebih mudaan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketika kita nantinya kalau kita berpikir kalau Tuhan meninggalkan kita, saudara, waduh, bisa hancur, saudara. Itu meteor bisa berterbangan kemana-mana, saudara. Betul nggak betul? Ya. Dan kalau meteor datang, saudara, itu kecepatannya bukan kecepatan biasa loh. Nah, jadi sebab itu tolong jangan mikirin meteor-meteornya atau apapunnya juga, saudara. Amin. Apapun yang Anda alami, selalu pikirkan Tuhan mengasihi saya dan saya ada di dalam kasih-Nya. Amin. Jadi sekali lagi, we want to culturize, kita membudayakan
pola pikir Anda dan saya, kita semua itu selalu ya, apapun kondisinya, oh ya Tuhan masih mengasihi saya. Nah, saya pikir kalau kita bisa memikirkan ini, saya rasa saya meyakini satu prinsip, kita tidak akan tergoncangkan. Setuju? Amin. Soal berkat, soal apapun janji-janji Tuhan yang lain itu otomatis akan masuk, saudara. Ketika kita ada di dalam kasih-Nya, ada di dalam pelukan Bapa. Saudara, ya, nggak usah jauh-jauh, saudara. Ketika anak-anak kami masih kecil, saudara, kalau ada hujan gede, ajak geledek kemana-mana, saudara. Ya, itu kamar mereka di sebelah itu pasti nanti yang terjadi kasurnya dipindahin ke kamar saya semua. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dan aman kalau tidur bareng kami. Nah, saudara, ya, kalau Anda dan saya benar-benar terus beristirahat di dalam dekapan Tuhan, saya meyakini, saudara, kita nggak akan pusing. Betul apa betul? Ya. Jadi, saudara, apapun yang terjadi, ya, seandainya di saat ini dari kalian ada yang sedang terpapar, saya tetap berdoa, saudara. Jadi, bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda, bukan. Amin. Bukan berarti itu Tuhan kasihnya itu, selimutnya Tuhan itu bocor sehingga virusnya masuk. Bukan juga. Ya. Tapi itulah perjalanan. Betul? Amin. Saudara, itulah perjalanan. Nah, ayat pertama yang saya mau bagi adalah Yohanes 1 ayat 16. Ada dua versi yang saya pakai. Dari The Passion, malah 3, saya lupa. Thank you, Ernie. Dan sekarang dari kepenuhannya kita dipenuhi. Dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Saudara, anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Bahasanya TB berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, artinya apa sih? Ya, anugerah kasih karunia ini semua sesuatu yang Tuhan beri bukan karena hasil kerja kita. Sekali lagi, anugerah dan kasih karunia ini itu adalah sesuatu yang diberikan dengan gratis cuma-cuma, bukan karena kita punya prestasi. Amin. Tapi ini murni karena Dia mengasihi saudara dan saya. Makanya Paulus tulis betapa panjang, lebar, dalam, tingginya kasih Kristus. Dan dia berdoa supaya kita bisa mengalami itu. Kenapa? Artinya apa? Kenapa sampai ditulis panjang, dalam, lebar, tinggi? Supaya dari setiap sudut kita bisa tahu. Dia mengasihi Anda dan saya. Amin. Dari kepenuhannya. Kepenuhannya dia, lubernya dia, itu isinya apa? Anugerah demi anugerah. Ya, for out of his fullness, dari semua kepenuhannya atau kelimpahannya, we have all received. Kita semua telah menerima, ya, dan mendapatkan bagian atau kita disuplai, ya, dengan satu anugerah menuju anugerah yang lain, dari satu berkat rohani kepada berkat rohani yang lain, dari favor perkenanan kepada perkenanan yang lain, dari pemberian hadiah, ya, di atas atau dilapisi hadiah yang lain. Amin. Nah, malam ini saya akan berdoa, kami akan berdoa, kita nanti akan sok tenggelam, saudara. Ya. Saya berdoa supaya pada saat Anda sok, Anda tenggelam di dalam kasih Tuhan, Anda tidak akan dibayangin atau diimajinasiin dengan segala yang aneh-aneh, saudara. Halo? Ya. Saudara, sekali lagi, kasih Tuhan itu terlalu ajaib. Dan dia selalu ada, selalu baru setiap hari. Amin. Saudara yang saya kasih, saya jujur sekali lagi, saya ulangi lagi, saya nggak bisa bayangin, saudara.
Ya, saya nggak bisa membayangin kalau sampai kita ini tidak mendapatkan kasihnya, mau kayak apa, saudara? Kalau saya boleh interview kalian satu persatu, kalau saya boleh tanya satu persatu kalau boleh saya tanyain. Di sini saya kebetulan lihat namanya Tessa, ya kan. Saya tunggu nanti satu hari dia akan kesaksian, saudara. Ya, dia mengalami keajaiban dengan keajaiban. Nah, kalau saya boleh tanya sekilas saja, pasti dia akan setuju. Kasih Tuhan itu isinya cuma anugerah, betul ya saya? Ya. Bagian kita berusaha melakukan apapun yang kita mampu lakukan sebaik mungkin, betul ya? Mungkin standarnya sekian, ya. Tapi karena Tuhan mengasihi Anda dan saya, ini ditarik, saudara. Amin. Ya. Nah, kalau namanya favor, saudara, tadi ditulis di sana di Amplified Version, Anda menerima favor demi favor, saudara. Favor ini sebenarnya lebih parah lagi, saudara. Apa sih parah artinya? Ya, yang artinya, yang istilahnya adalah Anda tuh dan saya tidak berhak untuk itu, ya. Tapi karena favornya Anda, favornya Tuhan turun atas kita dapat tuh. Halo, ya, saudara. Orang boleh bilang, nggak mungkin deh kualifikasi kamu, ya kan, CV kamu, ijazah kamu nggak cukup untuk mumpuni itu. Iya, tapi karena anugerah yang ngasih adalah yang menciptakan alam semesta, itu Anda dapat. Dan ini yang akan saya doakan supaya apa? Anda dan saya, kita semua mengalami ini. Keturunan kita yang muda-muda, saya berdoa, saya fight, saudara, untuk ini. Ya kan? Supaya saudara semua, saudara bisa mengalami ini. Kenapa? Kenapa? Karena nantinya Anda akan mengalami namanya from glory to glory. Saudara, ya. Makanya saudara dalam perjalanan hidup kita, ya, tolong Anda harus menjaga semua yang masuk di dalam telinga dan di dalam mata saudara. Amin. Pemazmur bilang, taste and see, kecap dan lihatlah. Apa sih betapa baiknya Tuhan itu? Saudara. Jadi kalau Anda dengar berita yang kira-kira begitu Anda kecap, oh ini nggak baik ini. Ya buang, saudara. Betul? Siapa yang setuju sama saya? Amin. Ya. Saudara, kalau dikecap aja udah nggak enak, saudara. Ya jangan diterusin. Amin. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat penting buat Anda dan saya, ya, untuk kita menjaga hidup kita. Gini. Tuhan ngasih Anda dan saya itu free will, kehendak bebas. Ya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu, kita boleh memilih itu kita terima, kita cerna, dan kita pikirkan, atau kita lihat, kita info masuk ke kepala kita, terus kita, ini nggak mau, buang. Soalnya kalau enggak, saudara, aduh, informasinya simpang siur, nggak karu-karuan, saudara. Ya. Saya terus terang tidak berharap nanti urusan hujan es nanti ini jadi sesuatu berita lagi di dalam, ya, berita-berita rohani menjadi satu, waduh ini nanti tanda apa saudara, no way, ya kan, ya hujan es itu kebetulan aja saudara, secara cuaca terjadi gini, ya kan, ya saya nggak mau jelasin di sini nanti malah pusing saudara, ya kan. Yang jelas satu saudara, begitu hujan es tiba kayaknya Surabaya tambah adem deh. Ya, sementara hari ini Jakarta kita kepanasan. Sumuk bahasa Jermannya, saudara. Ya. Nah, jadi kita lanjut ayatnya deh. Yohanes 1, 14 sampai 18. Sampai 16 saja, sorry, salah saya.
dan ekspresi yang hidup. Nah, ini ekspresi yang hidup tuh firman itu loh, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara, ya Yesus waktu itu, Injil Yohanes, Rasul Yohanes bilang, firman itu saudara menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tinggal di antara mereka, dan kita telah memandang semarak kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang satu dan satu-satunya yang datang dari Bapa yang melimpah dengan belas kasihan dan kebenaran. Saudara, yang saya kasih, kalau ditulis memandang, kita telah memandang semarak kemuliaannya. Saudara, memang kalau kita lihat Tuhan, itu memang wow, saudara. Ya namanya dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya. Makanya biasakan Anda selalu, ya kalau berdoa dan sebagainya, saudara, kita tenggelam di dalam kasih-Nya itu supaya kita lihat Tuhan. Jangan sampai nanti kita begitu doa yang kelihatan apa? Waduh, di situ di pojok ada yang gerak-gerak. Ya kecil-kecil, Pak. Waduh, saudara, mohon maaf itu buang aja dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara. Ya, buang aja semua itu, nggak ada urusannya kayak gituan, saudara. Ingat, Anda dipanggil dan disertai dan Tuhan itu ada di dalam Anda, dan karena Tuhan ada di dalam Anda, terang itu menyala dari hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saya bilang tentang kita telah memandang semarak kemuliaannya, ini satu hari seorang nabi Tuhan Musa itu diutus dan tiba-tiba dia nanya, Tuhan nyatakan atau perlihatkan kemuliaan-Mu, show me your glory. Anda boleh lihat Keluaran 33, 18-19. Ya, di ayat itu ditulis, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu padaku. Apa yang Musa minta dikabulkan sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Ya, bahasa Indonesia nulis itu, tapi ternyata bahasa Inggris, saudara, I will show all of my goodness. Aku akan menyatakan segenap kebaikanku. Jadi kalau Anda dan saya lihat kemuliaannya dia, itu adalah Anda akan menikmati semua kebaikannya. Amin. Saudara. Makanya di Keluaran 33 itu juga ditulis, aku akan menyebutkan segenap namaku. Karena di dalam bahasa Ibrani, saudara, nama Tuhan itu macam-macam. Ada Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ada Yehova Rafa, Allah yang penyembuh. Ada Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ada Yehova Nisi, Allah panji-panjiku. Ada Yehova Rohai, saudara, dia adalah gembalaku. Banyak sekali. Dan itu komplit, saudara. Tapi Anda mau lihat dari kamus mana, dari buku manapun, Anda tidak akan ketemu bahwa ada yang namanya Yehova galak. Enggak ada, saudara. Ya. Yehova yang suka ngaget-ngagetin. Enggak ada, saudara, enggak ada. Ya, apalagi Yehova virus. Waduh, enggak ada, saudara, enggak ada, bener deh. Halo? Saudara mau mutasinya mau berapa kali lagi, saya masa bodoh, saudara. Karena namanya dia di atas segala nama. Ya, orang suka guyonan, ada Omikron, ada Tante Mikron. Ya, perlu sih guyon, saudara, supaya kita nggak stres, saudara. Ya, tapi juga kita nggak perlu analisa lah, saudara. Ya kan. Terus juga Anda nggak perlu mempelajari, nanti habis ini setan bikin apa lagi, saudara, nggak perlu lah. Namanya tukang tipu, mau bikin apapun semuanya tipuan, betul nih? Halo? Ya. Ya, saudara, namanya tukang tipu, ya kan, mau bikin apapun semuanya tuh tipuan. Tapi kalau Tuhan mau bikin apa lagi, nah itu kita mau. Betul kan? Amin. Yang jelas apa? Tuhan mau bikin Anda itu dipenuhi, diselimuti dengan kasih Tuhan. Halo? Kalau Anda difitnah, Anda dijahati, hatimu rasanya pecah, Anda dikhianati,
Ya, rasanya hati itu nggak karu-karuan. Anda diselimuti sama kasihnya. Dan itu more than enough. Makanya Daud itu senang memilih apa? Lebih baik 1 hari ada di pelataranmu. Lebih baik aku sering memandang wajahmu. Kenapa sih? Karena dia di keluarganya juga nggak dianggap, saudara. Halo. Ya. Dia tuh tidak teranggap. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Kenapa dia ditolak gitu loh. Sama kakak-kakaknya nggak dianggap. Tapi kadang-kadang saudara perjalanan kita, kalau Anda mengalami itu, tetaplah bertahan dan percaya sama kasih Tuhan. Karena pada saat Anda dipromosiin, contoh Yusuf, dia cuma polos cerita, aku dapat mimpi gini. Hasilnya apa? Nomor 1 sumur hasil pertama. Nomor 2 apa? Dijual jadi budak. Nomor 3 apa? Penjara. Halo? Saudara, jadi perjalanan ini, saudara, ya, itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Tapi percayalah, jangan bilang bahwasanya, "Oh, Pak, apakah saya harus melewati itu semua?" Belum tentu, saudara. Tapi yang pasti, Anda akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dan di atas semuanya itu, kenapa Daud punya hobi terus memandang wajah Tuhan? Karena di situ dia mendapatkan semua kebaikannya. Amin. Daud bukan sempurna, tapi hatinya itu selalu memilih untuk mengejar hatinya Tuhan. Amin. Kenapa kami mau mengajarkan Anda shocking lagi dan lagi supaya kita terbiasa, saudara. Karena pada saat Anda tenggelam dalam kasih Tuhan, itu hikmat akan disalurkan kepada Anda dengan deras sekali. Solusi-solusi yang tadinya Anda nggak nemu, saudara, tiba-tiba akan keluar seperti ada sesuatu yang mengagetkan. Saudara, ya, cara Tuhan memberkati kita itu banyak hal, saudara. Ya, saya belum lama istilahnya WA-an lagi dengan seorang rekan saya, tapi sebenarnya dia guru saya, saudara. Dia seorang hamba Tuhan, ya, keturunan India, tinggal di Malaysia, tapi dia pintar banget, saudara. Udah lama saya nggak pernah teksan sama dia, karena nomornya hilang, saudara. Ya, namanya handphone ganti-ganti dulu ya, BlackBerry kan bukan handphone, saudara, ya, sampai kepleset. Ya, zaman BlackBerry itu mungkin beberapa yang muda nggak pernah lihat BlackBerry. Ya kan, blueberry tahu, strawberry apalagi, ya kan. Nah, saudara, zaman dulu, BlackBerry itu kan yang dimasukin bukan nomor HP-nya, tapi kodenya, betul ya. Lah begitu ini ganti zaman, lah ya bingung lah, saudara. Ya, nah, saudara, jadi saya WA-an lagi sama dia, text message sama dia, dia bahasa Indonesianya jago banget, saudara. Nah, itu ada tulisannya PIN, betul, BB itu pakai PIN. Nah, ketika saya WA-an sama dia, tiba-tiba dia nggak langsung sih, selang beberapa hari saya udah say hi, kita tukar foto karena udah lama nggak ketemu. Ya, terus dia ngirimin saya PDF sebuah buku, di mana buku itu sebenarnya saya dan anak saya lagi istilahnya pengen pelajari. Ya, apa sih Pak? Nanti satu hari kalau waktunya kita akan cerita. Ya, kalau ditanya hobi Pak David apa? Hobi saya belajar, saudara. Saya tuh sangat senang belajar. Ya, otomatis kebalikannya saya sangat tidak senang kalau orang nggak mau belajar. Aduh, jadi kalau nggak mau belajar nanti saya marahin loh. Sorry, enggak, saudara, guyon. Nah, saudara, saya kaget. Ada satu topik
yang kita lagi mau pelajari dan kita lagi pengen tahu lebih lagi, tiba-tiba dia kirim bukunya, PDF. Terus kemarin akhirnya saya kontak dia, saya tanya, nih ya, saya pengen nanya, kenapa kok kamu kirim buku ini? Saudara tahu jawabannya dia, Pak? Nggak tahu. Loh, ya nggak tahu. Dia bilang, kalau saya jawab nanti saya ngarang jadinya. Jadi sejatinya itu dia bilang, sesungguhnya saya tidak tahu kenapa saya harus kirim buku itu. Dan saya kirim, saya juga tidak tahu. Dan saya bilang, yang buku kirim, yang kamu kirim itu saya perlu, saya bilang. Lah ya aneh kan? Dia bilang. Nah itu. Jadi saudara, saya mau bilang, jangan pernah, sekali lagi, saya paling senang keluarin kalimat ini. Kalau saudara berdoa itu minta tolong sama Tuhan. Betul ya? Betul? Jangan pernah nanya dia caranya nolong, saudara. Dia itu Tuhan. Ya. Jadi bahasanya saya kalau sama Oyo, Tuhan caramu nolong gimana? Kami cuma bilang sama Tuhan, sakarmu Tuhan. Ya. Karena engkau pasti karepnya luar biasa baik. Amin. Dan hamba Tuhan ini nanti akan share sama kita di akhir Maret. Karena dia sibuk sekali. Ya. Karena seingat saya dia selain pelayanan, dia selain konselor, dia selain itu juga dia itu konsultan. Ya. Pinternya luar biasa, saudara. Ya, pinternya luar biasa. Ya memang anak Tuhan harus pinter. Setuju? Amin. Oke, lanjut. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes mengajarkan. Tadi lupa. Balik lagi ayatnya, tolong Erni. Ya kan, dan ekspresi hidup itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan telah memandang dan kita telah memandang semarak kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang satu dan satu-satunya yang datang dari Bapa yang melimpah dengan belas kasihan dan kebenaran. Saudara lihat, itu datang dari Bapa yang melimpah dengan belas kasihan dan kebenaran. Ayat kayak gini itu banyak sekali, saudara. Ya, tapi kenapa kadang-kadang di luar ada yang bilang, ya kan, ya, saudara, yang bilang bahwa seolah-olah Bapa itu tidak baik. Dengan apa? Mengizinkan datangnya virus dan sebagainya. Saudara, I'm so sorry. Sampai kapanpun kami akan berkata, Bapakku yang baik. Amin. Saudara, ya. 15. Yohanes mengajarkan kebenaran tentang dia ketika ia memberitakan kepada orang-orang, dialah yang kumaksud. Arahkan hati kalian padanya. Saudara, tolong fokuskan hati Anda terus kepada dia. Jangan yang lain. Ya, fokuskan hati Anda terus kepada dia. Sudah kukatakan dia akan datang setelah aku, kata Yohanes. Meskipun tingkatannya jauh di atasku, karena dia sudah ada bahkan sebelum aku lahir. Jadi Yohanes bilang, ya kan, dia itu sudah ada sebelum aku ada. Ya saudara, ya titik nolnya Tuhan kapan itu nggak ada yang tahu, saudara. Karena alam semesta dia yang buat, tapi sebelumnya dia udah ada. Ya, jadi titik nolnya apa, saudara? Jawaban saya sementara cuma satu ini, kekal, saudara. Kok sementara? Nah kita belum bisa mikir, saudara. Tapi saya pastikan memang itulah kekekalan. Amin. Ya, itu kekekalan. Ayat 16, ini ulangi lagi. Dan sekarang dari kepenuhannya kita dipenuhi, dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara. Jadi, ketika nanti Anda tenggelam dalam kasih Tuhan, ketika Anda soaking di saudara. Ya, orang sering nanya, biasanya kita berdoa kan satu arah, kita yang meminta. Sekarang kita berdoa, kita diem dan dia yang akan mengarahkan kita. Belajar untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, favor demi favor, hadiah demi hadiah. Terima itu, saudara. Anda boleh catat, ya.
Pak, saya kalau diem risiko ngantuk. Sekali ini saya masih kasih izin kalau Anda tidur. Amin. Tapi kalau bolak-balik ketiduran, kalau shocking, nah ini Anda perlu latihan dulu. Halo, ya, saudara, bukan apa-apa, saudara. Bukan berarti Anda tidak boleh ketiduran, ya. Artinya apa? Kalau memang Tuhan mau bicara lewat mimpi, ya Anda ketiduran. Itu aja buat saya. Amin. Saya nggak akan marah-marah gimana, enggak, saudara. Tapi saya tetap akan terus fokus berdoa. Supaya apa? Supaya kita semua, sekali lagi, supaya apa? Supaya kita semua bisa mengalami semua yang namanya kasih Tuhan ini. Setiap Anda bisa merasakan Anda dipeluk. Setiap Anda bisa merasakan sesuatu hal yang belum pernah Anda rasakan. Mungkin Anda bisa merasakan seperti kehangatan yang sangat-sangat, saudara. Mungkin Anda bisa merasakan tiba-tiba adem sekali. Ya. Terlintas di pikiran saya satu kata yang pertama adalah healing. Kesembuhan. Ketika Anda shocking, Tuhan akan menyembuhkan Anda. Saya nggak tahu, beberapa di antara Anda mengalami mumet yang karena Anda melihat begitu banyaknya masalah di dalam kerjaan Anda atau dalam hidup Anda. Saya merasa kuat sekali, Tuhan akan sembuhkan mumet ini. Dan dia akan bilang sama Anda, ya dengerin hatinya, lewat hati Anda ya. Dia akan bilang begini, let me take it. Biar aku yang mengambil alih. Amin. Saudara, beberapa di antara Anda akan mengalami satu kesegaran seperti Anda tiba-tiba diajak. Ini udah lama kita kan nggak keluyuran, saudara ya. Pernah ngalamin nggak pergi ke satu tempat di mana dekat situ Anda mendekati satu lokasi air terjun? Ngerasain nggak suasana atau kualitas oksigen yang Anda hirup saat itu? Itu segernya bukan main, saudara. Ya. Dan beberapa Anda akan mengalami ini, saudara. Terus beberapa akan mengalami ide, Anda sedang berdoa untuk minta hikmat tentang solusi-solusi pekerjaan, atau bahkan ada yang sedang menggambar satu rancangan, tiba-tiba Tuhan akan gambarin buat Anda. Saudara jangan bilang bahwa di surga nggak ada kertas ya. Ada kejadian saudara yang berdoa dan tiba-tiba ada desain gambar dari surga turun. Serius, gambar fisik, bukan virtual, saudara, fisik. Saya sih belum pernah lihat, saudara. Saya sendiri kepengen tahu kayak apa sih gitu loh. Apa kertasnya ini adem, ya tebel, apa bisa robek atau enggak, saya nggak tahu. Tapi ini pernah terjadi, Tuhan gambarin, saudara. In detail. Saudara, in detail. Dan saya merasa beberapa di antara Anda akan dibawa dalam satu kondisi, satu alam roh yang beda, yang mengalami satu damai, satu seperti Anda dibawa ke taman yang berumput hijau, benar-benar. Ya. Dan saya pastikan Anda tidak dibawa ke tempat horor, enggak, saudara. Ya. Lebih baik ke tempat honor daripada horor. Ya, honor apa sih Pak? Diberkati, dapat honor. Ya, bahasa Indonesia honor tuh dapat upah. Tapi bahasa Inggrisnya lah, tak campurin sekalian, dapat honor, Anda dihormati. Iya. Karena dia rela mati disalib, Anda akan dihormati. Amin. Anda akan dipromosi, amin. Ya.
Mungkin Anda berdebat, Pak, kondisi kayak gini, saya dipromosi gimana caranya? Itu namanya favor. Ya, para adik-adik, para anak-anak, para bapak ibu. Kalau di dalam kepala kita ada tulisan favor, saudara, ya tidak ada manusia yang berani nolak. Betul? Karena yang tanda tangan adalah Tuhan Bapa Surgawi. Dan itu keren. Amin. We speak favor to everybody of you. Amin. Mungkin Anda udah bilang, sekian lama loh Pak kami nunggu. See it now. And taste and see it. Silakan Ria. Buka hatimu ya. Ku selalu mencari hingga ku sadari Kau Bapa yang selalu menanti, Kau mengasihiku. Dalam dekapanmu aman pelukanmu, dengan lembut ku dengar suaramu, Kau panggil namaku. Lebih dari segala yang ku tahu, lebih dari yang ku mengerti, Kau rindukan untuk ku alami kepenuhan kasih-Mu. Ku selalu mencari hingga ku sadari Kau Bapa yang selalu menanti, Kau mengasihiku. Dalam dekapanmu aman pelukanmu, dengan lembut ku dengar suaramu, Kau panggil namaku. Lebih dari segala yang ku tahu, lebih dari yang ku mengerti, Kau rindukan untuk ku alami kepenuhan kasih-Mu. Lebih dari segala yang ku tahu, lebih dari yang ku mengerti, Kau rindukan untuk ku alami kepenuhan kasih-Mu. Ku terima kasih-Mu,
kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku, kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku, kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku, kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima, ku terima. Ku hanya perlu meresponi, ku hanya perlu menerima segala yang ku perlu, apapun itu. Engkau adalah jawaban, Engkau adalah jawaban. Ku terima, Kau datang hampiri. Ku terima, ku terima, ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku, kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku, kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Rasakan setiap aliran-aliran kasih Tuhan, saudara. Kami akan bacakan beberapa ayat dari Mazmur 136 ayat 1, saya mulai. Biarlah setiap orang bersyukur kepada Allah karena Dia baik dan Dia mudah disenangkan. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Bersyukurlah kepada Allah, Raja kita atas segala Allah. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala Tuhan. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Bersyukurlah kepada satu-satunya Allah pembuat mujizat. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Bersyukurlah kepada Sang Pencipta yang menciptakan langit dengan hikmat. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya.
Mulailah untuk bersyukur, saudara. Mulailah sekarang untuk bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu untuk besok pagi. Terima kasih buat berkat-Mu untuk minggu depan. Terima kasih buat kepenuhan kasih-Mu yang terus melimpah, melimpah, dan melimpah, bahkan mengalir sampai ke orang lain. Dalam vision yang saya dapat, saya melihat ada orang-orang yang sedang rasanya udah tidak berdaya lagi, dan Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan bilang, mari, berikan tanganmu padaku, biar aku mengangkatmu. Ulurkan tangan saudara. Izinkan dia mengambil alih semuanya bagimu. Thank you, Lord. Sebentar saya akan minta Ria menyanyikan lagu ini lagi, dan Anda siapkan hati untuk benar-benar dikasih luberan kasih ini sampai meluap, karena sekarang waktunya kasihnya ini akan meluap melalui Anda dan akan luber sampai ke keluargamu. Benar-benar akan luber ke keluargamu. Dan Anda boleh lihat nanti, ya, dan tidak cuma keluarga ya, tapi akan kepada rekan-rekan kerja di kantormu. In the name of the Lord, di dalam nama Yesus Kristus aku lepaskan itu. Silakan dia. Ku selalu mencari hingga ku sadari Kau Bapa yang selalu menanti, Kau mengasihiku dalam dekapanmu, aman pelukanmu. Dengan lembut ku dengar suaramu, Kau panggil namaku. Lebih dari segala yang ku tahu, lebih dari yang ku mengerti, Kau rindukan untuk ku alami kepenuhan kasih-Mu. Lebih dari segala yang ku tahu, lebih dari yang ku mengerti, Kau rindukan untuk ku alami kepenuhan kasih-Mu. Lebih dari segala yang ku tahu, lebih dari yang ku mengerti, Kau rindukan untuk ku alami
hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku. Kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku. Kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku. Kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku. Kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku. Kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima kasih-Mu memenuhi hidupku. Kepenuhan kasih-Mu mengalir di hidupku. Ku terima. Saudara terus tenggelamkan dirimu, saudara. Barusan saya dapat dari rekan di sini yang namanya Andre, jadi sebuah ayat Yeskiel 20 ayat 42 saya bacakan buat Anda semua ini. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara, saya percaya ini adalah waktunya di mana akan benar-benar dibawa ke permainan. Amin. Kuncinya satu, saudara. Terus pandang Dia. Jangan pandang semua perjalanannya, saudara. Terus fokus sama Dia. Pandang kasih-Nya. Banyak di antara Anda lagi bertanya-tanya, what next, Tuhan? Apa yang akan terjadi lagi habis ini? Saudara, saya rasa Yeskiel tadi menjawab semuanya. Anda sedang dibawa jalan menuju semua kepenuhannya ini. Ingat, pertama ini buat Anda, tapi kepenuhannya melimpah.
Karena ini buat orang banyak nantinya. Amin. Ingat, ini semua buat orang banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya diingatkan buat ibu yang bernama Meta Vera tadi. Saya melihat bahwa Tuhan lagi menuntunmu kepada satu kebun yang benar-benar warnanya macam-macam. Dan engkau akan melihat hal ini semua seperti engkau melihat nyata. Dan engkau akan mengalami ini semua. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat engkau ragu. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat engkau bisa khawatir, kata Tuhan. Engkau adalah prinsesku yang aku pilih, kata Tuhan. Jadi bangkitlah. Engkau tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara, masih ada lagi ayat yang akan saya bagikan buat Anda. Ya. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Yesus bilang, saudara, seperti Bapa telah mengasihi dia, demikian juga dia mengasihi kita, dan dia minta kita tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan kemana-mana, saudara. Amin. Pastikan tempat yang kau duduki, pastikan tempat dudukmu, pastikan semua posisimu itu ada di dalam namanya lokasi yang ditulis kasih Tuhan ada di sini. Amin. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, tinggal di dalam kasih-Nya. Percayalah. Engkau harus tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Kidung Agung 2 ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. His banner over us is love. Saya percaya banyak kita yang sebenarnya ngalamin ini nih. Kalau saya baca ayat ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang kisah anak sulung dan bungsu. Nah, saudara, si bungsu ini waktu pulang, saudara, dengan segala macam persiapan permohonan maaf dan sebagainya, tapi ternyata tiba-tiba dia dibawa ke rumah pesta dan di atasnya ada panji yang tulisannya adalah cinta. Bahwasanya si sulung jadi iri itu urusan lain. Tapi karena favor Tuhan, Anda semua dibawa ke rumah pesta dan di atasnya adalah cinta. Amin. Inilah kemenangan yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya kalian semua, saudara, menikmati ini secara rutin, secara penuh. Ya, orang sering tanya, gimana caranya ngalamin itu? Gampang, saudara. Buka hatimu dan pulang ke rumah dia. Maksudnya Anda mendekat terus sama dia dan lihat dia terus, jangan lihat yang lain. Amin. Jangan dibingungin segala macam yang ada di sekitar kita, saudara. Mau ada ini, mau ada itu, terus dikait-kaitkan, saudara. Enggak lah.
Ya, saya dari tadi lihat wajahnya semuanya, saya senang. Ya kan? Ini profil orang yang sudah dibawa ke rumah pesta, saudara. Dan panjinya di atasnya adalah cinta, dan dia membawa banyak orang mengalami pesta karena di atasnya adalah cinta. His love overflow upon me. Dan shocking terakhir adalah, saya persilahkan Oyo. Ini lagu shocking terakhir. Silakan Yo. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh. When I was your fault, still your love fought for me. Ooh. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Yeah. You have been so, so kind to me. Yeah. No, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall
reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mhm. Bapak terima kasih. Kami percaya inilah kasih-Mu Tuhan yang luar biasa itu. Kasih yang melebihkan. Dan itu Kau sediakan buat kami. Terima kasih. Saudara, saya akan minta ada dua rekan tim kita. Satu adalah Andre Herman yang tadi dapat sesuatu untuk membacakan ayatnya dari BMK dan apa yang Tuhan taruh atas dia. Tadi sebenarnya ayatnya udah saya baca, tapi versi TB ini dia akan ceritakan. Habis itu Triska yang akan bagikan apa yang Tuhan taruh di hatinya, apa yang akan Tuhan buat. Silakan Andre dulu. Shalom semua. Tadi pas lagi pas soaking session, aku cuma dapat angka 24:2. Aku coba tanya Tuhan, terus ke spotnya tuh di Yeskiel ya, di Yeskiel 20 ayat 42. Terus aku bandingin beberapa ayat yang aku mau bacain malam hari ini dari bahasa Indonesia masa kini, seperti ini caranya. Bila mana kamu kubawa kembali ke tanah Israel, tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu, maka tahulah kamu bahwa akulah Tuhan. So malam hari ini aku berdoa buat semua teman-teman, termasuk saya mungkin. Kalau kita ada yang kita ragukan, kalau kita ada yang mungkin janji Tuhan yang sampai hari ini belum kita terima, malam hari ini Tuhan kayaknya cuma mau ngomong sama kita semua. You will see. Ketika kita sampai di tanah perjanjian itu, kita akan sadar, kita akan kembali ingat bahwa this is what God has promised. Mungkin udah bertahun-tahun yang lalu bahkan gitu. Tapi malam hari ini Tuhan cuma mengingetin sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Apapun yang Dia sampaikan, apapun yang Dia janjikan pada setiap kita, just receive it and just believe it. Tuhan bakal bawa kita sampai masuk ke tanah itu. Dan malam hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua janji yang pernah dijanjikan di atas hidupmu, I declare in Jesus name, Tuhan akan sampaikan kita masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan ketika kita masuk, kita akan sadar penuh betapa Tuhan mengasihi kita, bahwa betapa Tuhan sungguh memegang jalan kita. Itu aja. Thank you. Wow. Thank you Andre. Jadi saya mau ingetin saudara, kenapa generasi yang keluar dari Mesir nggak masuk ke Israel kecuali 2. Karena ngomel terus salah satunya. Ya. Biar kita tetap percaya. Apapun yang terjadi, kita pasti masuk. Amin. Ini nyambung banget dengan ayatnya Triska. Silakan Triska. Oke, aku akan bacain satu ayat yang tadi pas Ria lagi nyanyiin lagunya, itu aku dapat Tuhan seperti ingatkan di dalam hati aku akan membuat segala sesuatu yang menjadi baru. Lalu aku cari itu ayatnya ada di mana. Ayatnya ada di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Aku bacakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan selain dari ayat ini, Tuhan juga mengingatkan di hati aku bahwa aku nggak tahu siapa yang hadir malam ini
yang mempunyai trauma, karena Tuhan cuma bilang di hati aku bahwa aku malam ini akan memulihkan dan menyembuhkan setiap trauma apapun itu. Jadi aku berdoa dan aku melepaskan kesembuhan dan kasih Tuhan yang menyegarkan untuk teman-teman yang ada di dalam ruangan Zoom ini, daripada setiap trauma apapun itu, apapun yang pernah mungkin terjadi di masa lalu ataupun baru aja terjadi, kesembuhan itu terjadi malam ini untuk kita semua. Amin. Oke, thank you Triska. Saudara, kita udah sampai di penghujung acara dan saya minta kalau ada kesaksian, ada komen atau apa, please tolong teks kita ya, 081 299 299 280. Ya, bukan apa-apa, karena kami pengen kita ini family, kita keluarga. Ya, kalau Anda perlu bantuan doa juga tolong jangan sungkan. Ya, kita jamin kerahasiaannya ada di dalam kita semua. Ya, dan kita akan sama-sama hand in hand kita masuk ke tanah yang dijanjikan. Amin. Ya, saya rindu Anda semua nyampe destiny itu semuanya. Ya, ingat Tuhan itu Tuhan yang mengasihi dengan unconditional love. Jadi caranya dia bahwa Anda nyampe destiny juga tidak ada urusan dengan adanya ini, adanya itu. Tidak pernah ada janji Tuhan, satu pun tidak pernah ada yang dikasih tanda bintang kecil dan ditulis syarat dan ketentuan berlaku, nggak ada. Amin. Panjinya di atas kita adalah cinta.